Tubuh dibersihkan dengan air, pikiran disucikan dengan kebenaran, jiwa disucikan dengan pelajaran suci dan tapa brata, kecerdasan dengan pengetahuan yang benar. Dari MD 5109. MD 5109, Pak. Kita bicara di sini bagaimana kalimatnya begitu bijaksana. Semua berjalan dengan begitu sempurna, tubuh, pikiran, kecerdasan, pengetahuan yang suci dan yang benar. Ya, terima kasih, Tandri. Dari telah mengutip salah satu kitab suci agama Hindu, yaitu Menawa Dharma Sastra, buku yang kelima, Sloka 109. Demikianlah seharusnya kita mengisi bagian-bagian dari tubuh, bagian-bagian dari jiwa, bagian-bagian dari pikiran dan kecerdasan kita. Ada caranya. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa bagaimana pemaknaan hidup. Bagi saya, makna hidup adalah satu pengabdian, satu berdiri Hindu disebut ianya, gitu ya. Baik. Bagaimana korban suci, karena pada prinsipnya kita perjalanan hidup kita ini kan menentukan penyebab, karena akibat kita tidak tahu. Baik. Jadi maka akibat penyebablah kita akan perbuat, dan kita meyakini bahwa kalau kita sudah berbuat mengabdi, maka hasilnya, karmanya juga akan bagus. Baik. Jadi dengan melakukan hal-hal yang positif, kita yakin bahwa kita akan hasilnya positif. Jadi, nah, ini juga yang Bapak rasakan masuk di usia 60 tahun, Pak Putu Dunia. Kita sambut mungkin Ibu Dewi yang ingin memberikan sedikit ucapan surprise buat Bapak. Yang nanti, yang memang sudah lewat 20 Februari 2017. Selamat ulang tahun. Happy birthday to you. Terima kasih. Selamat ulang tahun, ya, Pak. Terima kasih banyak. Ida Bagus Putu Dunia. Ya. Ditiup. Wah, selamat ulang tahun. Biar sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu di usia 60 tahun ini. Kita simpan dulu kuenya ya, Pak. Nanti dinikmati bersama-sama. Jadi selamat ulang tahun sekali lagi. Terima kasih. Pak Putu Dunia. Semoga 60 tahun ini menjadi satu jalan yang lebih baik, lebih mulus, panjang umur, sehat selalu, bahagia selalu pastinya bersama keluarga, dan tentunya didampingi dengan istri tercinta Ibu Dewi. Tadi kita bicara begitu banyak tentang kesucian pikiran, hidup, ambil dari MD 5109. Ibu Dewi, apa sih makna hidup setelah masuk masa pensiun ini? Ada post power syndrome nggak yang terjadi? Ada post power syndrome nggak? Merasa bahwa satu sudah aktif, terus tiba-tiba harus tenang, atau justru ini hal yang disyukuri, Ibu Dewi? Saya sangat mensyukuri hal ini karena sampai masa akhir tugas suami saya masih bisa bergandengan tangan, saya masih bisa berjalan kemana di Facebook gitu ya, kelihatan banget bagaimana kemesraan saja, berdua yang terus terjalin setiap hari. Itu bikin sirik sebenarnya, bikin cemburu. Kemesraan ini justru lebih banyak waktu. Banyak waktu, kapan saatnya kita istirahat, kita bisa istirahat. Kapan saatnya kita ingin bergiat lagi, apa saja yang membuat hati bahagia, kumpul mana anak, sama cucu itu, kita bisa mengaturnya sedemikian rupa. Ya. 60 tahun usia, destinasi, tujuan hidup Pak Putu Dunia di usia 60 tahun ini. Cerita masalah tujuan hidup, kalau kita ngambil di agama saya itu adalah kesejahteraan hidup dan kesejahteraan dalam batin. Jadi dua-duanya, moksa tam jagatita yocoiti dharma, itu bahasa ini ya, bahasa agamanya gitu. Baik. Jadi ada kesejahteraan di dunia ini, kesejahteraan juga di
Dalam Hindu itu ada destinasi hidup yang dalam keseluruhan kehidupan itu dibagi 4. Kita disebut catur asrama gitu. Pada waktu kita masih muda disebut brahmacari, mana destinasi hidup adalah mencari kepintaran, belajar. Kemudian yang kedua grihasta, berkeluarga, berkeluarga yang damai dan kemudian menghasilkan putra-putri yang seputra gitu, yang bagus gitu ya. Selanjutnya disebut wanaprastha, di mana perlahan-lahan meninggalkan kesibukan dunia bayi. Dan yang terakhir adalah biksuka, di mana di situ kita mulai melepas untuk siap untuk mengakhiri kehidupan ini. Nah, ngelihat perjalanan dari 4 gelombang kehidupan ini, maka saya berada pada posisi grihasta dan wanaprastha. Di satu sisi saya masih berkewajiban membina anak saya yang paling kecil itu, jadi supaya dia bisa jadi orang bagus, itu tujuan saya. Kemudian di satu sisi saya harus perlahan-lahan, kan saya sudah pensiun, perlahan-lahan untuk menikmati pensiun. Justru itu menikmati masa pensiun. harus, karena kalau kita dengar ungkapan this too shall pass, gitu ya, pernah dengar begitu ya? This too shall pass. Iya. Apapun akan ada akhirnya. Nah, karena lebih awal kita tahu itu, apalagi di tentara itu kan sudah jelas kapan kita akan pensiun, itu sudah jelas, sehingga kita menyiapkan diri. Mempersiapkan diri. Iya. Karena justru pada waktu pensiun itu kita bisa mempunyai waktu lebih banyak untuk membina keluarga, menikmati kehidupan dengan Pacaran istri. lagi ya Pak Putu Iya. Dunia. Dengan ini masih. Pacaran terus, Iya. saya lihat bergandengan terus. Terima Lihat kasih. foto-fotonya, nggak pernah tuh jauh-jauhan fotonya, selalu nempel. Jadi justru dinikmati kehidupan Harus, yang ya, harus sekarang. kita nikmati. Atau memang Bapak kalau saya melihat menikmati setiap tahapan sebenarnya dalam hidup. Iya, seperti yang tadi saya sampaikan. Jadi ada fase kehidupan itu, di mana pada waktu awal brahmacari itu belajar, saya juga bisa menikmati, karena kebetulan dengan saya belajar pun saya bisa mendapatkan hasil yang bagus gitu ya. Sehingga saya merasa, wah, saya bahagia nih bisa mencapai yang saya inginkan pada tahap itu. Rumah tangga juga syukur saya punya anak 3 Nomor satu yang sehat-sehat. disebut istri dulu dong Pak. Apanya? Yang pertama disebut istri dulu dong. Oh, yang kalau udah ada anak, udah ada istri. Oh iya. Istri yang cantik lagi. Iya, betul. Bisa merawat diri. Saya bersyukur mendapatkan dia sebagai pendamping saya. Wah. Hadiah ulang tahun terindah ya. Iya. Pak Putu Dunia bisa mendapatkan pendamping yang begitu setia dan baik. Ibu Dewi sendiri, bagaimana Bu dalam mengisi masa-masa pensiun ini? Saya melihat justru menikmati sekali seperti dengan Pak Putu Dunia, mengisi setiap hari dengan begitu berkualitas. Bisa diceritakan, Bu? Kembali lagi ke sepenuhnya ibu rumah tangga. Kalau dulu waktu masih menjabat suami, saya terus terang aja tidak bisa mengerjakan sepenuhnya kehidupan di keluarga gitu. Baik. Karena semuanya udah diatur protokoler kayak gitu. Okay. Nah, sekarang setelah suami sudah pensiun, saya sangat menikmati sebagai ibu rumah tangga. Saya ke pasar ya saya jalanin. Saya bekerja mencuci pakaian saya dengan suami saja. Biar saya puas bersihnya saya jalanin. Kalau saat saya mempunyai waktu untuk pengen masak apa di dapur menyiapkan untuk keluarga, baik, saya masakin juga gitu. Tapi kalau saya sudah capek, saya istirahat sebentar. Pagi gitu juga jalan, pagi menikmati paling nggak 30 menit dengan suami jalan. Semuanya saya nikmati, setiap gerak dan langkah kehidupan saya ini selalu saya nikmati dan penuh puji syukur bahwa kita setiap pagi bangun pagi dalam keadaan sehat walafiat. Sehat, puji syukur sebagai anugerah dari yang di atas. Sebagai penutup, Pak Putu Dunia, ada pesan buat keluarga Indonesia, buat guru, buat pendidik, buat calon orang tua. Iya, terima kasih. Jadi kita semuanya harus menyadari bahwa setiap waktu pertambahan penduduk itu terus terjadi. Di samping itu kita mengetahui sumber daya alam tetap atau berkurang. Di lain pihak tuntutan untuk kita merasa sejahtera itu
makin tinggi. Betul. Maka akan terjadilah persaingan yang tambah ketat di kemudian hari. Nah, ini harus kita hadapi sebagai bangsa, sebagai keluarga, sebagai individu. Yang pertama tentunya bagaimana kita memperkukuh persatuan bangsa kita. Dengan apa yang fenomena yang tadi disampaikan, kita meningkatkan solidaritas kita meningkatkan tenggang rasa kita. Kemudian kita mengetahui pertama untuk kita bagaimana sama-sama kita kendalikanlah jumlah penduduk. Baik. Kemudian alam, bagaimana kita bisa memelihara alam supaya sumber kehidupan, sumber pangan kita bisa tetap mencukupi. Dan terusnya adalah pendidikan kita. Baik. Bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas karena persaingan akan selalu meningkat. Dan yang terakhir adalah menjaga etika, tata krama sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Saya kira itu yang Terima pesankan. kasih banyak. Suksema. Ya, Pak Putu Dunia, Ibu Dewi Putu Dunia untuk waktunya. Iya. Sekali lagi satu kehormatan untuk bisa hadir di acara Happy Parenting. Selamat ulang tahun ke-60. Sehat Terima kasih. terus, panjang umur, dan bahagia selalu. Saya juga terima kasih. Terima kasih, Iya. Ibu. Baik, mari lagi sebagai orang tua berjanji bahwa kita akan mewariskan sebuah negara yang kuat. Bagi putra dan putri kita akan memberikan negara yang layak untuk dibanggakan turun-temurun. Saya yakin kita mampu dan kita bisa. Untuk Anda pemirsa setia Happy Parenting, sebelum kita tiba di penghujung acara, ada satu pertanyaan yang bisa Anda jawab. Pertanyaannya akan langsung dari narasumber kita, Pak Ida Bagus Putu Dunia. Silakan, Pak Putu Dunia. Bagi pemirsa yang tadi melihat tentu tidak sulit. Terbaca tadi mestinya. Saya menjabat Kepala Staf Angkatan Udara pada tahun berapa? Terima kasih. Baik, jawabannya dapat Anda kirimkan melalui akun Instagram dan Twitter kami di @official_HPNT dengan cara memberi komen pada postingan poster dengan tema hari ini, nilai integritas bagi bangsa. Dan bagi Anda yang bisa menjawab pertanyaan dari Pak Putu Dunia, nanti satu voucher member Gold's Gym Indonesia menanti Anda senilai 6 juta rupiah. Terima kasih untuk Gold's Gym yang sudah mensponsori acara kita pada pagi hari ini. Gold's Gym, Stronger with Goals. Dan sebelum berpisah, simak tips Happy Parenting dari saya berikut ini. William Clement Stone, 1902-2002, seorang penulis dan pengusaha sukses Amerika Serikat, pernah berkata, berani berkata tidak. Berani menghadapi kebenaran, lakukan yang benar karena itu benar. Ini adalah kunci ajaib menjalani hidup dengan integritas. Integritaslah yang kemudian menjadi jalan kesuksesan dari seorang William Clement Stone hingga beliau menyumbangkan tidak kurang dari 275 juta dolar Amerika bagi kemanusiaan. Kesuksesan suatu bangsa adalah akumulasi dari kesuksesan individu dengan terbangunnya integritas pada diri setiap pemuda. Maka terbentuknya integritas nasional adalah sebuah keniscayaan. Integritas nasional yang berarti sebuah wujud keutuhan, prinsip moral dan etika bangsa dalam kehidupan bernegara. Dengan integritas nasional inilah dan didukung dengan semangat persatuan yang tinggi, Indonesia akan menjadi negara yang kuat, tangguh dan berdiri sejajar dengan negara-negara lain di dunia. Maka akhirnya bagi para pemuda masa depan Indonesia, integritas adalah sebuah harga mati. Saya Novita Tandri, Happy Parenting, the hardest job you will ever love. Tips tadi mengakhiri Happy Parenting episode kali ini. Mewakili kerabat yang bekerja, saya Novita Tandri. Undur diri, terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.